warga Kota Kupang menanyakan atau mempermasalahkan kenapa Jalan El Tari dan Jalan Palapa dibiarkan. Ini perlu saya sampaikan. Jalan Palapa diperbolehkan, Jalan El Tari diperbolehkan tapi sisi kiri dari arah Polda. Bagaimana dengan di Jalan Siliwangi, terutama Kampung Solo yang namanya Pasar Malam? Khusus Pasar Malam, pemirsa Suara Fakta Hukum, saat ini kami sedang berada di ruangan Kasat Pol PP Kota Kupang. Selamat pagi Bapak Rudi. selamat pagi. Ya, ini setelah kami memposting terkait dengan penertiban yang dilakukan oleh Bapak bersama anggota beberapa hari lalu, ternyata ada beberapa komentar dari netizen terkait dengan titik-titik yang saya sebutkan tadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan dari kedua titik terlebih, yaitu Jalan El Tari maupun Jalan Palapa yang menjadi sorotan. Baik, terima kasih. Selamat pagi warga Kota Kupang. Terkait dengan penertiban PKL yang kami lakukan mulai dari hari Selasa tanggal 6 itu, perlu kami sampaikan bahwa kami Satpol PP Kota dan Satpol PP Provinsi melakukan aktivitas yang mana aktivitas itu adalah menertibkan seluruh bapak mama saudara PKL yang berjualan di atas trotoar maupun di badan jalan. Kegiatan ini kita lakukan di awal tahun 2025, tahap pertama yaitu mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Kegiatan ini kita lakukan kolaborasi Satpol PP Kota dan Satpol PP Provinsi. Kami lakukan kegiatan penertiban PKL karena kami melihat bahwa seperti yang saya jelaskan, dalam ruang waktu tertentu mulai dari pilkada masuk Natal tahun baru itu memang kita lihat Kota Kupang, kata orang Kupang bahwa Kota Kupang ini sudah menjadi kota pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, penertiban PKL ini bukan hal yang baru kita lakukan, terutama kami Satpol PP Kota Kupang. Ini kita sudah sering lakukan. Namun memang saya sebagai kasat menyadari bahwa bapak mama saudara kita ini seperti yang saya jelaskan pada awalnya, bahwa di mana ada ruang baik itu trotoar ataupun badan jalan, mereka akan mencari kesempatan untuk berjualan. Kita tidak melarang untuk masyarakat berusaha, kami sama sekali tidak melarang, namun kami harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berjualan yang benar ada tempatnya. Nanti saya akan sampai pada pertanyaan Pak wartawan tadi. Mereka yang berjualan sayur, pokoknya kebutuhan masyarakat itu tempatnya bukan di trotoar, melainkan di pasar. Kejadian kemarin itu di depan rumah sakit atau lab Undana, itu kami sudah tertibkan sudah 3 kali, bahkan lebih. Bahkan kami Pol PP membawa mereka yang berjualan itu masuk ke pasar. Nyatanya kami lihat itu ada lagi mereka berjualan. Oleh karena itu kami menertibkan mereka untuk tidak berjualan di atas trotoar. Hari ini kami tetap melanjutkan kegiatan operasi penertiban PKL. Kemudian yang berikut, kembali ke pertanyaan tadi. Mungkin warga Kota Kupang menanyakan atau mempermasalahkan kenapa Jalan El Tari dan Jalan Palapa dibiarkan. Ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, Jalan El Tari. Kalau kita dari arah Polda menuju ke polisi di ujung El Tari itu, yang sebelah kiri itu mendapat izin khusus dari gubernur terdahulu, gubernur kita
Bapak Herman Musakabe. Dan sampai saat ini surat itu belum dicabut. Nanti boleh diklarifikasi di provinsi. Tidak dicabut. Makanya kita Satpol PP Kota memperbolehkan mereka berjualan jagung. Dengan catatan malam mereka melakukan aktivitas jual jagung, besok setelah mereka beraktivitas malamnya langsung barangnya dirapikan. Jadi tidak ada yang namanya kursi, meja, bangku, rombong ada di Jalan Eltari sisi kiri. Mereka tinggalkan di situ, akhirnya menjadi pemandangan yang tidak enak dilihat. Itu yang kita tertibkan. Tapi mereka berjualan di situ, sekali lagi itu surat izin dari gubernur terdahulu Bapak Herman Musakabe belum dicabut sampai sekarang. Masih pada Jalan Eltari. Kita kembali ke sisi kanan. Sisi kanan mulai dari dari kantor gubernur sampai rumah jabatan itu clear, tidak boleh berjualan. Dan itu kami sudah melakukan penertiban berkali-kali. Tapi memang masyarakat kita ini kalau kita tidak kasih pemahaman, mereka tetap berjualan. Kalau Pol PP ada di lokasi saya tempatkan pada titik-titik yang tadi saya sebut, terutama sisi kanan, mereka tidak jualan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai Kasat Pol PP tetap punya solusi buat mereka yang sisi kanan. Bahkan pada saat kami menertibkan, kami tidak saja mengusir, tapi kami membawa mereka ke lokasi yang sebelah kiri agar mereka boleh berjualan di situ. Dan nanti boleh dicek beberapa PKL yang jualan di sisi kanan, kami sudah mempertemukan dengan PKL yang di sisi kiri untuk dibolehkan mereka masuk pada space atau ruang yang kosong. Dan itu sudah jalan. Sekarang yang terjadi adalah mobil masuk di situ jualan. Dan ini dalam rangka penertiban PKL awal tahun 2025, kami pasti sampai di situ. Dan mohon maaf, kami Pol PP sudah mendata mereka lewat foto mobil mereka, plat nomor mereka, KTP mereka. Nanti mereka masih berjualan, pasti kami sita barang. Itu Jalan Eltari. Jadi clear, sekali lagi Jalan Eltari clear, sisi kanan clear, tidak boleh berjualan dalam bentuk apapun. Silakan anak muda nongkrong di situ, tidak menjadi masalah. Itu kami sudah memberikan edukasi kepada anak-anak muda yang duduk di situ. Silakan duduk dengan catatan, pertama jaga kebersihan, yang kedua hindari minuman-minuman beralkohol di situ. Jalan Palapa. Jalan Palapa mungkin masyarakat Kota Kupang melihat Jalan Palapa, kenapa orang berjualan di situ? Yang pertama, Jalan Palapa melalui Forkompinda itu diputuskan bahwa mereka boleh berjualan di situ dengan catatan harus ada izin dari kantor yang mereka tempatkan di depannya. Jadi clear, harus mendapatkan harus mendapatkan izin dari kantor yang di depan mereka berjualan. Dan kami Pol PP, kalau kami mendapatkan mobil yang berjualan, kami arahkan mereka untuk pindah ke Palapa. Dan itu beberapa sudah masuk. Tetap kami memberikan catatan kepada mereka, setelah berjualan, dirapikan, dibersihkan, tidak ada yang tertinggal di atas trotoar. Dan menurut pantauan kami Satpol PP Kota, Jalan Palapa terkesan rapi, karena memang mereka tidak meninggalkan rombong, kursi, meja. Ini nanti boleh dicek. Jadi memang terima kasih, ini saya memang harus menyampaikan kepada masyarakat supaya jangan ada yang bertanya seolah-olah kita tebang pilih. Kenapa diterapkan di tempat lain, Palapa dan Eltari dibiarkan? Itu poinnya yang mendasar, sehingga Jalan Palapa diperbolehkan, Jalan Eltari diperbolehkan, tapi sisi kiri dari arah
Polda. Jadi Bapak Mama Saudara semua yang mau berdagang, mau berjualan dengan menggunakan sepeda motor atau mobil, silakan ke Jalan Palapa. Dengan catatan hubungi kantor yang Bapak Mama tempatkan di depannya. Kalau diberi izin silakan. Kalau tidak ya tentunya tidak boleh. Dengan kami tetap tegas bahwa mereka menggunakan trotoar di malam hari tapi tidak menggunakan badan jalan. Kan kita tahu bahwa kurang lebih 1 tahun Forkompinda Kota Kupang mengizinkan untuk mereka berjualan di situ. Pernah ditutup jalan itu, tapi karena tidak menurut mereka tidak ramai, akhirnya dibuka. Tapi tetap mereka berjualan. Jadi saya rasa untuk Jalan Palapa dan Jalan El Tari clear. Pak, ini satu titik lagi, kan sekarang lagi tren ini jembatan ini di Liliba nih, Ya. jembatan Kambari ini. Ya. Di sekitar situ ada jualan di trotoar. Ya. Sepertinya sudah aktivitas tetap lagi malam hari, mungkin orang nongkrong sambil berjualan. Tapi kelihatannya sudah rutin itu. Tanggapan Bapak seperti apa? Terkait dengan jembatan duplikat atau jembatan kembar Liliba, kami Satpol PP tegas bahwa terkait dengan jembatan kembar Liliba, memang kita lihat kalau kita dari Patung Burung mau menuju ke bandara, itu sisi kiri dan sisi kanan itu ada space yang begitu luas. Itu kami Satpol PP tegas bahwa tidak ada satupun PKL yang boleh beraktivitas di situ. Sekali lagi, jembatan kembar Liliba dari sisi kiri dan sisi kanan yang menuju ke bandara dan dari bandara masuk ke Kota Kupang tidak diperkenankan atau tidak boleh PKL melakukan aktivitas di situ. Memang kita lihat ada beberapa masyarakat yang nongkrong. Saya kira itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan parkir kendaraan sampai 2 sisi di badan jalan, karena itu jembatan. Saya rasa kalau mereka hanya duduk, nongkrong, dan memang kebetulan jembatan Liliba itu sangat berdekatan dengan Patung Tirosa, saya kira itu tidak jadi masalah. Kemudian yang kedua, kami pemerintah Kota Kupang sudah memberikan ruang sebenarnya kepada masyarakat Kota Kupang yang melakukan kegiatan jualan, khususnya PKL, itu di Patung Tirosa. Patung Tirosa yang ada di bundaran itu ada beberapa sisi yang mereka bisa berjualan di situ, dan memang selama ini mereka sudah berjualan di situ. Bapak, ini terkait dengan penertiban, terkait jam-jam penertiban terhadap PKL, Pak. Kan selama ini yang setahu masyarakat kan banyak aktivitas penertiban pada pagi hari, bahkan siang hari. Sedangkan aktivitas penjualan bahkan ada yang terjadi pada sore bahkan sampai malam hari. Apa penertibannya pagi hari atau sore hari juga? Jadi terima kasih, ini pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kami Satpol PP ini kan sudah mempunyai, terutama saya Kasat, sudah mempunyai tupoksi yang sangat jelas dalam penegakan perda, terutama Bapak Mama Saudara yang melakukan aktivitas di atas trotoar badan jalan, khususnya PKL. Kami memang melakukan patroli setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian malam itu dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Kami melakukan patroli dengan berbagai macam hal yang kami lakukan. Pertama hanya melihat, memantau, menegur. Sekarang yang kita lakukan adalah, saya sudah membagi jadwal dan saya sudah koordinasi dengan Satpol PP Provinsi. Kami akan melakukan penindakan penertiban PKL itu di siang dan di malam hari. Memang aktivitas saudara kita semua yang PKL ini
terbagi dua, ada yang dilakukan oleh pada siang hari, ada yang di malam hari. Yang malam hari ini memang lebih banyak aktivitas itu ya seperti tadi disampaikan di Jalan Palapa, di Jalan El Taring, Koe Nino, bahkan sampai di Pepura. Mereka yang berjualan di malam hari itu pun kami sudah pernah melakukan penertiban. Bahkan gerobaknya, rombongnya kami sita di sini. Kami sita, mereka ambil, buat pernyataan untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi. Ternyata ya seperti yang masyarakat saksikan, mereka tetap berjualan. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini kalau kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa itu melanggar, saya kira nanti kita tetap akan tertibkan. Memang saya pernah berbicara pada pimpinan terdahulu, Bapak PJ Wali Kota, bahwa bagaimana caranya kita menyediakan lahan khusus buat saudara kita yang berjualan di atas trotoar itu malam hari. Yang malam hari kita lihat memang yang berjualan ini hanya jualan daging bakar. Perlu saya sampaikan bahwa banyak yang sudah menyampaikan kepada saya keluhan bahwa asap daging ini mengganggu warga, mengganggu tempat yang mereka lakukan aktivitas pembakaran daging. Asapnya itu mengganggu masyarakat. Ada toko juga sama, mungkin mereka berjualan di tempat toko, asapnya masuk ke dalam rumah, mereka mengadu. Memang kita harus akui pemerintah sampai saat ini belum menyediakan lahan khusus buat mereka. Nah, saya kira ini nanti dicari formulasi yang baik untuk saudara kita yang berjualan daging bakar, agar mereka bisa ditempatkan di tempat khusus. Karena memang tidak bisa, yang namanya trotoar itu adalah mutlak hak hak pejalan kaki. Sekarang kita Pol PP ini kan dilematis. Dilematis bukan berarti bahwa kita tidak mau bertindak, bukan. Warga mengeluh bahwa mereka jalan, akhirnya turun di jalan. Pada saat kita sampai, mereka menyatakan bahwa mereka berjualan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini memang PR buat pemerintah sendiri bahwa bagaimana menghadapi persoalan ini. Dan memang saya lihat hanya malam ini memang yang ramai hanya hal yang sama, itu jualan daging bakar. Yang lain tidak ada masalah saya lihat. Mungkin ada yang komentar juga, bagaimana dengan di Jalan Siliwangi, terutama Kampung Solor yang namanya Pasar Malam. Khusus Pasar Malam, di zamannya Wali Kota Pak Cor, saya sudah turun untuk melakukan pertama pendataan masyarakat yang berjualan itu. Yang kedua, menghimbau kepada mereka bahwa setelah mereka melakukan aktivitas di malam hari, siang itu adalah milik umum. Pengguna jalan semua menggunakan jalan itu. Oleh karena itu saya himbau, yang pertama, tenda yang ada di jalan dibongkar, dan mereka sudah bongkar. Yang kedua, sampah jangan dibuang. Yang ketiga, mereka jaga kebersihan, dan ini sudah jalan. Jadi jangan mengawal bahwa pemerintah, terutama kami Satpol PP, tutup mata terhadap hal-hal seperti itu. Di Jalan Siliwangi, memang itu tata kota memang sudah seperti itu, jalannya memang sudah sempit. Kita mau buat bagaimana kalau hal yang kita bisa lakukan, terus kita mendapat masukan dari masyarakat bahwa menyampaikan saran kepada kita bahwa ini tolong dilakukan, ini saya rasa tidak ada masalah, pasti kita turun. Hal terakhir, saya Kasat Pol PP Kota Kupang selalu menerima pengaduan masyarakat lewat online
kemudian lewat medsos, WA. Mungkin mereka tahu nomor saya, mereka WA, mereka lapor, Pak Kasat di sini ada masyarakat yang piara babi yang aroma kotorannya sangat mengganggu. Kita sampai, kita pergi. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada masyarakat Kota Kupang, sekiranya di tempat domisili Bapak Mama menemukan hal-hal seperti ini terkait dengan penegakan perda, silakan langsung tahu nomor saya, silakan WA. Sherlock pasti saya sampai, dan ini kita sudah lakukan sekian lama semenjak saya menjadi Kasat. Terima kasih. Bapak, ini satu pertanyaan mungkin terakhir, Pak. Tadi kita kan terkait dengan PKL nih, sudah clear nih PKL yang terkait dengan Bapak jelaskan. Mungkin masyarakat bisa menilai seperti apa yang Bapak jelaskan. Sekarang juga terkait dengan penertiban juga ini. Ini kami sampaikan terkait dengan pengusaha. Ada di badan jalan mereka menggunakan untuk parkir, penumpukan barang, bahkan mereka bangunan agak melewati. Tanggapan Bapak terhadap penertiban terhadap pengusaha-pengusaha yang dianggap melanggar aturan itu seperti apa? Baik, terkait dengan bangunan atau pengusaha yang punya ruko, saya langsung ke ruko. Banyak ruko yang setelah dia mendapatkan ruko itu atau dia membeli ruko itu, kemudian dia membangun tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah kanopi. Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Ruko atau bangunan yang dimana para pengusaha berusaha, baik itu toko, kelontong dan sebagainya, apabila dia menambah kanopi, diperbolehkan dengan catatan ada space untuk masyarakat yang datang belanja parkir di tempat itu, tidak parkir di badan jalan. Itu. Yang kedua, tentang tempat usaha atau ruko yang memiliki kanopi, saya Kasat PPP sudah bersama-sama dengan Kapolresta, kita turun untuk melakukan identifikasi bersama Dinas Perhubungan, PUPR, diperbolehkan untuk memasang kanopi. Jadi saya sarankan ada beberapa tempat yang sudah ditegur oleh Dinas PUPR bahwa itu melanggar. Perlu saya sampaikan bahwa hal semacam ini banyak tempat yang PUPR melakukan teguran dengan membuat surat bahwa itu mereka salah. Kita tahu bahwa dengan pembangunan Kota Kupang yang begitu pesat, dengan perluasan jalan yang begitu lebar, akhirnya kita lihat, tahu persis bahwa banyak bangunan yang sudah mepet ke trotoar. Dan ini bukan satu dua bangunan, banyak. Oleh karena itu, saya sebagai Kasat tetap tahu bahwa itu salah, bukan berarti kita diam, tapi kita pergi untuk mencari solusi yang terbaik buat para pengusaha. Jadi saya sarankan kepada pengusaha yang membuat bangunan tambahan kanopi, saya sarankan bahwa barang-barangnya, jualannya tidak taruh di situ, dimasukkan ke dalam dengan catatan orang bisa parkir. Beda lagi permasalahan yang kita temukan, dia membuat kanopi itu pas di trotoar, otomatis orang juga tidak bisa parkir di dalam kanopinya, berarti dia parkir di badan jalan. Kalau sudah parkir di badan jalan, menjadi kewenangan atau tupoksi Dinas Perhubungan. Yang terakhir, kami Satpol PP, saya Kasat Pol PP selalu menerima pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat dalam arti apabila masyarakat merasa tidak nyaman dengan aktivitas dia, pengguna jalan umum, merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, itu kami respon langsung. Jadi beda kalau misalnya tetangga yang ribut, ada permasalahan terus minta Pol PP tangani, saya rasa itu lucu.
Kalau tetangga yang ribut, permasalahan sama, misalnya bangunan, ya diselesaikan sendiri. Mungkin ke tingkat RT, RW, lurah. Kalau kami, saya Kasat Pol PP, kami Pol PP penegakan perda dalam hal pembongkaran, kami punya surat tugas, tidak bisa pergi ada ini pelanggaran, kita tahu ini pelanggaran, kita bongkar, tidak bisa. Harus jelas bahwa apabila ada pelanggaran, ada perintah pembongkaran dari pimpinan, kita melakukan pembongkaran. Saya kasih contoh. Koridor 3 itu sudah berapa tahun dinas terkait mengatakan itu melanggar. Tapi kan sampai detik ini kita tidak bisa melakukan pembongkaran karena bla bla bla. Jadi memang tidak semua yang dikatakan bahwa ini melanggar. Memang dinas PUPR punya tugas seperti itu. Tapi kami Satpol PP bekerja berdasarkan perintah. Tidak bisa keinginan saya ini kita bongkar, ini kita bongkar. Tidak bisa. Jadi sekali lagi ini mohon dipahami yang saya sampaikan tadi bahwa karena pembangunan Kota Kupang begitu pesat, maka kasat mata kita akan melihat bahwa oh ini ada pelanggaran, oh ini pelanggaran, oh ini pelanggaran. Jadi tidak bisa kita membongkar satu yang lain kita tinggalkan. Itu nanti dianggap bahwa kita tebang pilih. Yang terbaik adalah kami pemerintah kota dalam hal ini dinas PUPR memperbolehkan untuk penambahan kanopi dengan catatan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat umum, bukan pribadi per pribadi. Makasih. Terima kasih Pak kebersamaan kita pada pagi ini. Ya.